Gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Sulawesi Barat mengakibatkan sejumlah bangunan hancur dan memakan korban jiwa. Pusat perbelanjaan, kantor gubernur, dan rumah sakit rusak berat akibat gempa yang berpusat di Kabupaten Majene tersebut. Lebih dari 30 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka. Korban luka menjalani perawatan dengan peralatan seadanya di tenda darurat. Sebagian besar korban mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Proses evakuasi yang tertimpa atau proses evakuasi korban yang tertimbun bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara berlangsung dramatis. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun bangunan roboh dengan menggunakan 3 alat berat. Data sementara, jumlah korban yang mengalami luka di Sulawesi Barat mencapai lebih dari 600 orang. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hari Jumat dini hari tadi pukul 1.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Ya, baik, kita akan ajak Anda ke 2 titik di Sulawesi Barat. Sudah ada rekan kami, sudah ada Syamsul Ma'arif yang saat ini sedang berada di Mamuju dan juga sudah ada Rasman yang saat ini sedang berada di Majene. Tapi saya juga akan nanti berbincang dengan Mas Irwan Melano selaku pakar kegempaan dari ITB. Saya mau ke Syamsul Ma'arif dulu. Syamsul, kabarnya ada gempa susulan yang terjadi di sana, bahkan saat Anda berada di sana saat ini. Bagaimana update terbaru? Silakan Syamsul. Iya, Rati dan Bayu, benar sekali. Gempa susulan tadi terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tadi kami memang melihat ketika gempa susulan bermagnitudo yang terakhir dilaporkan oleh BMKG bermagnitudo 5,0 ini membuat warga di sekitar lokasi kami mengabarkan di sekitar Rumah Sakit Mitra Manakara panik dan berhamburan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi karena memang tadi gempa yang kami rasakan ini memang cukup terasa seperti itu. Kondisi ini memang sering dirasakan oleh warga karena laporan dari BMKG terakhir mengatakan bahwa sejak gempa bermagnitudo 5,9 ini ada sekitar 22 gempa susulan yang terjadi, ditambah dengan 1 gempa susulan lagi yang terjadi sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Memang saat ini warga masih terus merasa was-was dengan kondisi gempa yang masih terus terjadi. Tentunya warga sangat membutuhkan perhatian dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan Bayu, Rati, saat ini kami sedang berada di Rumah Sakit Mitra Manakara, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu titik yang terdampak gempa cukup parah. Informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini di Rumah Sakit Mitra Manakara ini ada 4 jenazah yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terakhir ditemukan malam tadi jenazah atas nama Ardiansah, seorang perawat yang ditemukan sekitar pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam tadi. Dan informasi sebelumnya menyatakan bahwa ada juga korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni atas nama Nia yang juga merupakan salah seorang perawat di Rumah Sakit Mitra Manakara ini
Yang kabar terakhir yang kami dengar bahwa Nia juga meninggal pada pukul 3 dini hari tadi. Karena memang dari pantauan kami Rumah Sakit Mitra Manakara ini yang tadinya berlantai 7 ini akibat gempa yang terjadi Jumat dini hari membuat bangunan dari Rumah Sakit Mitra Manakara ini runtuh seutuhnya. Namun sebelum gempa bermagnitudo 6,2 terjadi, pada saat gempa 5,9, pihak dari rumah sakit sudah mengevakuasi perawat-perawat dan pasien-pasien lainnya. Namun naas masih ada 5 pasien atau 5 orang yang masih berada di teras ketika gempa bermagnitudo 6,2 ini terjadi. Rumah sakit Mitra Manakara adalah salah satu titik gempa yang terdampak cukup parah. Namun ada juga titik gempa lainnya yang juga terbilang cukup parah. Umumnya berada di sekitar rumah-rumah penduduk, lokasi-lokasi runtuhan yang ada terjadi. Biasanya ada di antaranya ada di Jalan Tuna, kemudian di Jalan Wahab Asasi, kemudian di Jalan KS Tubun, kemudian di Jalan Pababari dan di Jalan Mangga. Tadi memang ketika kami berada di Rumah Sakit Manakara ini belum ada upaya proses evakuasi yang dilakukan, karena informasinya biasanya upaya proses evakuasi ini dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini jika bisa dilihat di tempat di belakang saya, ada satu jenazah yang sudah di-standby-kan di depan Rumah Sakit Mitra Manakara. Mobil jenazah ini rencananya akan mengangkut salah seorang korban yang kemudian ditemukan meninggal dunia atas nama Ardiansa yang berprofesi sebagai perawat. Memang keluarga dari korban sudah menunggu sejak upaya proses pencarian sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Untuk informasi pengungsi, ada sekitar 13.000 pengungsi yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Mamuju ini. Jika kami biasa menyampaikan bahwa ketika kami tiba di tempat ini, memang di sepanjang jalan kami melihat banyak sekali warga-warga yang tidur di pinggir jalan. Mereka hanya beratapkan terpal seadanya, bahkan mereka ada yang tidur di pinggir jalan menggunakan mobil, karena mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri mencari tempat yang lebih tinggi. Dan karena kondisi gempa yang terjadi di kota Mamuju ini, semalam kami sempat berkeliling untuk melihat kondisi kota, namun kota ini terlihat seperti kota mati, karena memang orang-orang banyak yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan umumnya kami sempat berbincang dengan beberapa orang pengungsi yang berada di kantor Telkom Kota Mamuju. Mereka mengatakan bahwa mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa tenda, kemudian makanan, kemudian obat-obatan, peralatan bayi, makanan bayi, karena juga bayi yang terpaksa harus diungsikan. Mereka juga sangat membutuhkan alas tidur, karena tidak jarang kami melihat para pengungsi ini hanya tidur di tempat seadanya, beralaskan kardus seperti itu, dan tentunya mereka hanya tinggal di terpal-terpal yang kemudian disusun menjadi sebuah atap. Kami juga di tempat ini belum melihat adanya dapur umum. Para pengungsi ini masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri. Memang belum ada satu titik yang ditentukan sebagai lokasi pengungsian, karena ini diakibatkan oleh banyaknya lokasi-lokasi yang dijadikan tempat oleh warga untuk mengungsi. Banyak kemudian yang berusaha untuk mengungsi keluar dari daerah Mamuju, tidak hanya di tempat-tempat ketinggian saja, namun mereka juga berada di sepanjang jalur penghubung antara Mamasa dengan Mamuju, yakni di Mambi. Di sana juga banyak pengungsi yang mendirikan tenda seadanya di pinggir jalan sambil menunggu seperti apa nanti perkembangan terbaru dari kondisi gempa di Mamuju ini. Mungkin itu dulu sementara yang dapat kami kabarkan dari Mamuju. Kita akan memberikan sementara ke Bayu dan Ratih di Jakarta.
Baik, Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Mamuju. Nanti juga kami akan memperbarui informasi dari Majene bersama rekan kami Rasman Abdul Rahman. Tapi kami hadirkan usai jeda berikut ini.